Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin tanggal berapa? 31 Oktober 2022 kita akan diskusi tentang Undang-Undang Dasar di kelas 10 Akuntansi 2 SMK Bakti Nusantara 666. Langsung ke kelompok 1, Keiza, Salwa, Sira, Raffi, dan Rizky. Silahkan. Ini akan membahas tentang peraturan yang sering ditemui dilanggar ya di sekolah. Oke, siapa dulu yang presentasi? Di situ aja. Yang lain perhatikan. Jadi yang keras ya suaranya ya. Jadi kami mau ngebahas tentang peraturan tentang pendisiplinan rambut siswa. Tujuan dari peraturan tentang pendisiplinan rambut siswa yaitu untuk merapikan rambut para siswa. Yang membuat peraturan tersebut ialah kesiswaan sekolah. Peraturan tersebut diberlakukan di sekolah biasanya penertiban razia rambut dilakukan pada hari Senin. Mengapa masih banyak siswa yang tidak menaati peraturan tersebut? Faktor yang membuat siswa melanggar aturan itu ialah rasa malas yang tumbuh dari dalam diri siswa. Cara agar para siswa menaati peraturan tersebut yaitu dengan cara memperhatikan dan mempertegas peraturan tersebut. Undang-undangnya sama ini. Undang-undangnya Undang-undang yang menyangkut tentang sekolah ialah terdapat di pasal 31 ayat ketiga, yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Lalu ada juga di pasal ke-31 ayat keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Lalu ada juga di pasal 31 ayat kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu presentasi dari kelompok 1 mengenai aturan kedisiplinan rambut di sekolah. Masih banyak yang melanggar? Masih. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ke kelompok 1, siapa Cung? Ada yang mau bertanya? Oh? Mau bertanya? Mau bertanya? Ya? Wah, ini dari salat matanya mau bertanya. Sebutkan nama dan langsung bertanya. Mau bertanya ya? bertanya apa? Bentar, Iya. aku Masih mikir. Silakan. Sambil Bapak nunggu pertanyaan. Itu kan khusus laki-laki ya. Ini ada 2 orang laki-laki. Nah, sambil dipersiapkan pertanyaannya ya. Rambutnya sudah sesuai peraturan? Sudah, Pak. Oke. Merasa sudah sesuai peraturan? Belum, Pak. Oke. Ternyata kelompok yang presentasinya juga belum sesuai standar ini. Ya, ada yang bertanya dulu, nanti silakan jawab kelompok 1, sebutkan nama. Ih, Bapak jangan gitu. Kan biar kedengeran. Yang Nama keras. Tarina Syafitri dari kelompok Lesti. Aku mau nanya kenapa rambutnya bisa termasuk ke pelanggaran sekolah? Iya, kenapa? Iya, kenapa? Tadi teh apa? Kenapa? Kenapa?
tiap sekolah juga menyelenggarain peraturan ini. Jadi cuma di kayak sekolah-sekolah tertentu, contohnya BN. Karena ya kan rambut yang rapi teh katanya mah ya mencerminkan ini apa? Siswa yang baik ya gitulah. Soalnya kalau rambutnya kayak jamet gitu mah kan gak ngecerminin siswa banget gitu. Jadi ya biar rapi intinya mah, sama biar disiplin juga. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, rambut dari zaman Bapak sekolah dulu, pertama dari depan itu tidak boleh melewati alis. Coba ke bawah kan? Coba. Melewati? Lewat. Pinggir melewati telinga? Nah, hampir ya. Atasnya juga kalau dijambak itu Kayak bapak bagus. kayak bapak tuh. Ya, itu ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Kelompok yang lain silakan. Kenapa? Gila. Titik. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Hah? Oh, mau bertanya, boleh sih Kak. Kelompok ini mau bertanya? Ya. Ya, ini khusus peraturan untuk siswa ya. Untuk siswi ada peraturan rambut nggak? Yang Ada. biasanya yang apa sih yang diwarnain gitu rambutnya sama apa ya udah gitu doang, sama kalau misalkan biar lebih rapi si rambutnya tuh diikat gitu kalau yang buat cewek Cewek. itu Buat cewek yang iya, tidak berjilbab. berjilbab. Kalau Yang yang tidak, ya. berjilbab mah wajibnya pakai ciput gitu. Enggak Kita masih melanggar loh. iya kita masih Oke. melanggar. Di sini perempuannya ada yang diwarnai nggak rambutnya? SMP pernah. Oh iya dari. Tapi pas online, Udah luntur. oh udah luntur. Udah luntur terus digunting rambutnya. Udah sama. Ay, ikutan loh. Bapak juga waktu daring rambut bapak gondrong, Wah, ya? Iya gondrong. panjangnya kayak gini. Gondrong teh kayak begitu. Mulai kayak Kayak siapa ya? Bukan. Kayak siapa ya? kayak cewek pak rambutnya. Enggak. Bukan. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Gak ada, udah pak. Cukup? Cukup? Kenapa rambut laki-laki itu di sini harus diatur pendek? Supaya ini mencerminkan siswa. Terus biasanya kan yang rapi itu ganteng. Terima kasih. Bisa boleh. Kak, kalau misalkan rambut laki-laki gondrong terus diikat rapi, Lihatnya tuh gini kayak karabuk gitu. Jadi kayak ngebersih. kan bukan laki-laki. Kayak Oh, dari sisi ceweknya ya. kayak jadi kayak kucel ya. Iya. Jadi kayak jarak lagi gitu nanti ya. Tapi kalau mukanya dirawat kan nggak kucel. Iya. Terus di krimbat gitu. Ya tergantung orangnya. Itu ada makan nggak boleh menyerupai wanita. Oh iya. Nggak boleh. Iya.
menurut agama tidak boleh menyerupai wanita. Rambut panjang kan? Tuh nggak boleh. Siapa cowok panjang boleh gitu. Ada yang tahu nggak model rambut Rasulullah seperti apa? Kotak. Fikri, ini Fikri yang pesantren nih. Coba dengarkan. Silent. Fikri, bagaimana model rambut Rasulullah? Nggak tahu, belum tahu sejarah. Ada yang tahu nggak model rambut Rasulullah seperti apa? Panjangnya segimana? Selutut. Atau sieun selutut. Ya, menurut yang diriwayatkan rambut Rasulullah itu panjang tidak melebihi bahu. Ya, sebahu. Jadi tidak melebihi bahu. Itu. Ya, model-model bob ya. Segitu. Kalau kalian lihat film-film Risalah, ya, nah rambut sahabat Rasulnya itu sepanjang itu. Nah kira-kira mungkin rambut Rasulullah itu sepanjang itu. Pernah ada yang melihat berita yang membawa rambut Rasulullah? Segimana panjangnya? Ya segitu pokoknya. Ya jadi kenapa itu tidak dicontoh? Kan beda ini. Beda apa? Beda lingkungan ya. Beda lingkungan, beda peraturan. Yang penting ada juga model-model rambut yang dilarang juga oleh agama gitu ya. Seperti kalau yang pernah Bapak baca itu antara kiri dan kanan itu panjangnya sama, tidak boleh beda. Yang ini sebahu, yang ini setelinga gitu. Ya, nggak boleh. Atau yang sekarang yang ini disebit ya, disebit terus dibentuk gambar, nah itu tidak boleh. Itu menurut agama. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Nah, sekarang kita ke kelompok 2, kelompoknya Fikri dan kawan-kawan. Ini membahas apa? Tentang amandemen. Besok. Berempat. Kelima. Yang pertama, apa pengertian amandemen menurut para ahli? Jadi, menurut para ahli, Sujatmiko menyampaikan bahwa amandemen merupakan solusi yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam bernegara yang selama ini belum sepenuhnya sempurna. Mengapa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimungkinkan untuk dilakukan amandemennya? Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mengubah atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi sebagian atau seluruhnya agar sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai pada zamannya. Di mana usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan. Berdasarkan pasal 37 ayat 1, usul perubahan pasal-pasal undang-undang dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. 4. Kapan dilakukannya amandemen 1, 2, 3, 4 dan kapan disahkannya? Amandemen pertama dilaksanakan dalam sidang umum MPR dari tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 melalui
sidang It's tahunan time to MPR. begin the second lesson. Amandemen ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR sejak tanggal 1 hingga 9 November 2001. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 dan disahkan pada tanggal 11 Agustus 2002. Selanjutnya, siapakah yang berhak mengamandemen Undang-Undang tahun 1945? Yang berhak mengamandemen Undang-Undang 1945 itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terus yang terakhir, bagaimana prosedur amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar hukumnya? Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Dah? Ya, itu dari kelompok 2 mengenai amandemen. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Silahkan. Mau bertanya lagi ya? Ayo. Jadi amandemen itu apa? Tahu? Apa itu amandemen? Hah? Apa? Apa itu amandemen? Tahu nggak? Oh, mau nanya. Sebutkan nama. Hasni dari kelompok Ferdi Sambo. Pertanyaannya, apa sebab dilakukannya amandemen UUD 1945? Apa sebabnya? Kan ada penyebabnya kalau Jadi si undang-undangnya itu kayak masih belum sempurna gitu, jadi disempurnakan lagi lewat amandemen. ya. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kenapa di amandemen? Kenapa Undang-Undang Dasar di amandemen? Belum ini apa tadi teh ya? Belum ieu na undang-undangna belum. Belum apa? Belum jelas. Mana tadi yang mau bertanya? Yang keras. Nama. Nama Alia Rahmayanti dari kelompok Ferdi Sambo. Jelaskan gitu apa tujuannya melakukan amandemen. Tujuan amandemen. Kalau tadi alasan, sekarang tujuan. Jadi tujuan amandemen untuk mengubah atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi agar sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai pada zamannya. Terjawab? Terjawab. Ada lagi yang lain? Yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi? Berapa kali amandemen? Berapa kali amandemen? Berapa kali? Kedengaran nggak tadi berapa kali? 4. 4. Siapa yang berhak melakukan amandemen? Berapa syarat minimal peserta sidang yang hadir? 1/3 dari. Iya, kelompoknya minimal 1/3 jumlah anggota MPR. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Udah diringkas ya. Hanya antisipasi dulu biasanya nanya.
Tidak ada lagi yakin yang mau bertanya? Oke, kasih aplaus dulu buat kelompok 2 yang membahas amandemen. Oh, mau self ini dulu self. Boleh dadah. Kasih kabar ke mama saya. Berikutnya kelompok Alia, mana Alia? Oh ya, membahas kasus Ferdi Sambo. Silakan. Jadi kelompok kita tuh disuruhnya yang Ferdi Sambo gitu. Nah, sumbernya itu ada dari Messi sama TikTok ya, sama dari TikTok. Nah, buat rekap kejadiannya dijelasin sama Calsa. Jadi Brigadir J dan Baradae adalah ajudan dari Irjen FS yang sering mengawal ia dan istrinya Putri C. Pada 8 Juli, Brigadir J meninggal dan langsung dilakukan otopsi yang menunjukkan bahwa adanya 7 luka tembak. Pihak keluarga mengatakan bahwa hasil otopsi berbeda dengan luka yang dilihat mereka. Baradae mengaku bahwa dia menembak Brigadir J karena mendengar teriakan dari Putri C. Putri C mengatakan bahwa dia berteriak karena Brigadir J hendak melecehkannya. Baradae mencabut pengakuan sebelumnya. Dia sebenarnya tidak bersalah, dia hanya disuruh oleh bosnya Irjen FS untuk menembak Brigadir J. Irjen FS lalu ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti merangkai skenario baku tembak antar Brigadir J dan Baradae. Irjen FS yang dicabut jabatannya, dia mengaku bahwa dia adalah otak dari penembak Brigadir J dan memang dia yang memerintahkan Baradae serta Brikap R, dan juga dia terbukti melakukan obstruction of justice atau yang disebut mengaruhi dan menghalangi proses hukum administrasi. Jadi dia tuh menghilangkan barang bukti dan memalsukan barang bukti. Putri C terbukti memalsukan pelaporan pelecehannya dan publik masih belum diberitahu apa motif sebenarnya dari kasus pembunuhan ini. Irjen FS melakukannya karena marah perlakuan Brigadir J terhadap Putri C yang melukai martabat keluarga. Kejadian hari itu menurut Baradae akan dilanjutkan oleh Alia. Jadi sebelumnya Barada itu pernah kayak wawancarai gitu, pokoknya ditanya-tanya gitu. Nah, ada seorang polisi tapi gak disebutin gitu namanya. Dia tuh ngeceritain apa yang udah diceritain sama Baradae. Nah, Baradae ini menceritakan bahwa sebelum penyerangan Brigadir J tuh disuruh gitu dari teras rumah buat ke dalam. Nah, pas waktu di depan toilet, tepatnya itu di lantai 1, dia tuh disuruh berlutut gitu di depan pintu toiletnya. Atas perintah Ferdi Sambo, Baradae menembak 3 peluru ke Brigadir J dalam jarak 2 meter. Terus Brigadir J itu tersungkur gitu. Terus abis itu ditembak lagi 2 kali di bagian kepalanya belakang gitu, belakang kepala. Terus pistol yang digunakan itu Glock 17. Kemudian Ferdi Sambo menggunakan pistol Brigadir J dan membuat seolah-olah dia tuh kayak membuat seolah-olah kalau si Brigadir J ini sama Baradae itu baku tembak gitu. Nah, terus Ferdi Sambo tuh pinter gitu, dia tuh pakai sarung tangan, tapi sarung tangannya tuh dilepas terus diusapin ke tubuhnya Brigadir J gitu, supaya kayak ngada-ngada kalau misalkan si pistol itu tuh digunain sama Brigadir J. Nah, tapi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan mengatakan bahwa kemungkinan memang bukan cuma 2 orang atau Baradae yang nembak Brigadir J aja gitu, karena ditemukan ada beberapa peluru yang datang dari arah yang berbeda. Jadi kayak gak mungkin gitu si pelurunya tuh datang dari beda-beda arah, cuman dilakuinnya tuh 1 orang. Nah, ditambah lagi ternyata setelah diselidiki peluru yang dikenai Brigadir J itu adalah peluru yang berbeda-beda. Untuk hasil otopsi akan dilanjutkan sama si Pak Akmal. Penemuan pertama yang pada tanggal 8 Juli 2022 versi polisi didapatkan 7 luka tembak di bagian belakang kepala, bibir bawah mata, jari kelingking, pergelangan tangan, dada dan dekat ketiak.
Terus versi keluarga, ada luka sayat di bawah mata dan 2 bekas jahitan di hidung, 2 sayat di bibir, gigi tak lagi rapi, luka sayat di leher, bekas luka jerat di leher, memar di bagian perut, 2 jari tangan patah atau putus, kuku jari tangan lepas, lubang di tangan, dan luka benda tajam di kaki kanan. Terus pengacara keluarga Brigadir J memberikan temuan baru, yaitu lidah, paru-paru, dan jantungnya bersatu menjadi satu bagian. Terdapat plastik terjahit dalam bagian perutnya berisikan otak, retakan dari leher mengarah ke bibir, lengan bagian bawah patah, tulang di sekitar kuku jari kelingking dan jari manis patah, luka lebam di bagian punggung dan kaki sebelah kiri, kaki kanan bengkok, lubang di pergelangan kaki kiri bawah. Sedangkan hasil otopsi kedua pada hari Senin 22 Agustus, Ketua Tim Forensik Pemeriksa Jasad Brigadir J, Ade Firmansyah, akhirnya mengungkapkan ke publik hasil otopsi kedua yang dilakukan pada 27 Juli. Lalu hasil otopsi kedua ini cukup mencegangkan, ditemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Di antaranya 5 luka tembaknya, 2 diantaranya berada di dada dan kepala, jari yang rusak akibat penembakan, dan tidak ditemukan luka-luka lain selain penembakan. Ya, selanjutnya temuan baru yang akan dijelaskan oleh Syifa Akmal. Temuan baru mengatakan bahwa mereka menemukan CCTV baru asli yang menunjukkan bahwa Putri C terlibat dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J. Maka itu dia ditetapkan sebagai tersangka. Putri C ditetapkan sebagai tersangka baru atas pelanggaran pasal 340 subsidiar 338 Justo pasal 55 pasal 56 KUHP. Sama seperti keempat tersangka lainnya, Komjen Agus Andrianto mengatakan bahwa Putri C itu mengikuti skenario yang sudah dibuat sama FS dan mengajak Brigadir J pergi ke rumah dinas di mana lokasi penyerangan terjadi. Putri C juga diketahui ada di lokasi yang sama di lantai 3 saat FS memanggil dan meminta Brigadir. Skenario yang sudah dibuat sama FS dan mengajak Brigadir J pergi ke rumah dinas di mana lokasi penyerangan terjadi. Putri C juga diketahui ada di lokasi yang sama di lantai 3 saat FS memanggil dan meminta Brigada E dan Bribka R untuk menembak Brigadir J dan Putri C. Juga ada di lokasi yang sama saat FS menjanjikan uang kepada Brigada E, Brigada E, Bribka R dan KR. Uang hilang, menemukan ada uang hilang dari rekeningnya Brigadir J. Jadi hanya beberapa hari setelah Brigadir J dia meninggal, dan uang yang hilang sekitar 200 jutaan. Dan selanjutnya ada bunker berisi 900M akan disitakan oleh Jabil. Jadi ada berapa berita yang viral di Twitter yang menceritakan bahwa sebenarnya di rumah PS itu ada bunker yang berisi 900M. Bunker yang berisi 900M. Nah, tapi setelah berita ini ditanyakan sama Komisioner Kapolnas Albertus Wahyu Rudanto, dan dia membenarkan bahwa memang ada info soal temuan uang di rumahnya PS. Tapi belum bisa dipastikan beberapa banyak uang tersebut dan apakah uang tersebut ada kaitannya dengan penembakan Brigadir J. Dan Polri mengatakan bahwa berita tentang bunker 900M itu hanyalah hoax. Potongan chat, pihak Brigadir J menemukan potongan chat antara Putri C dan Brigadir J dari trip mereka Magelang sebelum Brigadir J dieksekusi. Dalam chat menunjukkan hubungan yang baik antara Putri C, Brigadir J, serta adik Brigadir J. Hal ini membuat publik mempertanyakan kebenaran keterlibatan Putri C dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J. Janggal karena kayak mana mungkin sehari sebelum perencanaan pembunuhan, percakapan orang yang mau ngebunuh sama dibunuh baik-baik saja. Laporan sidang terakhir diceritakan oleh Syifa. Jadi Hendra mengaku tidak tahu CCTV dirusak. Ia mengaku hanya menjalankan perintah untuk menyisir dan mengamankan CCTV di Duren 3.
Padahal dalam dakwaan Hendra Kurniawan sudah dilaporkan Arif mengenai cerita sebenarnya untuk mengikuti arahan dari Sambo. Kondisinya dan kami juga tidak pernah tahu kemudian siapa yang menontonnya, dan kami berdua ini dari awal melaksanakan perintah dari RS saja, yaitu mematahkan barang bukti laptop karena Ferdi Sambo marah mengetahui Arif Baikuni Putranto mengetahui situasi yang sebenarnya bahwa Brigadir J masih hidup setelah ditembak. Perkara perusakan barang bukti menjadikan 6 orang polisi dan Ferdi Sambo pun menjadi terdakwa pasal berlapis, yaitu pasal 49 Junto, pasal 33 Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. 49 Undang-Undang ITE mengatur tentang hukum mengganggu sistem elektronik. Mungkin sekian dari kami. Jadi intinya kami tuh belum nemuin gitu motifnya apa, soalnya belum dikasih ke publik juga dan kasusnya belum selesai gitu. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanya? Silakan yang mau bertanya. Tadi ngacu. Jam. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, Fikri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fikri Lawilan Asdik dari kelompok 2. Sebelumnya izin bertanya mengenai tersangka tadi, apa hukuman yang pantas untuk tersangka berdasarkan pasalnya? Kalau yang tadi Henry ya, kalau Henry itu pasal nggak tahu Pasal 49 Junto, pasal 33 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Nah, kalau misalkan Putri C, Ferdi Sambo, terus Baradae sama Bribka R itu diberi hukuman pelanggaran pasal 340 subsidiar 338 Junto, pasal 55, pasal 56 KUHP. Jadi Berapa hukumannya? Hukumannya biasanya ini gini, maksimal 20 tahun atau seumur hidup, atau hukuman mati ya? ya. Maksimal ya, maksimalnya hukuman mati. Kalau yang tadi yang pegang CCTV berapa? 10 tahun. Maksimal 10 tahun. Bagaimana? Fikri, udah cukup terjawab? Alhamdulillah terjawab. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Tidak ada? Mau bertanya nggak? Tidak ada? Cukup? Oke. Kasusnya sekarang sudah sampai mana? Ada yang tahu kelompok lain? Kalau kelompok ini udah pada tahu. Udah sampai mana kasus Sambo? Ngikutin? Ini aku pernah lihat di internet kan, katanya emang kasus Sambo teh apa sih yang apa sih, keluarga korbannya teh udah kayak apa sih, kayak damai gitu emang ya? Damai sama siapa? Sama iya, jadi kayak udah weh kayak damai gitu, jadi kayak kasusnya teh nggak diperpanjang. Iya. Soalnya kan sidangnya sekarang ya. Soalnya kemarin ada sidang baru tanggal 27. Belum. Masa. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau cukup kasih plus. Kita masih punya waktu 20 menit. Satu kelompok lagi. Davina, mana Davina? Silakan. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok
tragedi Kanjuruhan, ingin menjelaskan tentang tragedi tersebut. Apa sih tragedi Kanjuruhan itu? Yaitu insiden saling injak terjadi di Stadion Kanjuruhan. Terus kenapa tragedi itu bisa terjadi? Tragedi itu bisa terjadi dari hasil penelusuran yang terjun langsung ke lapangan. Komnas HAM menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi tidak ditimbulkan karena supporter masuk ke lapangan. Diketahui memang ada 2 supporter Arema Visi yang turun dari tribun penonton. Dari yang awalnya 2 orang menjadi ratusan yang turun ke lapangan. Dari yang semula hanya mengamankan beberapa supporter yang masuk ke lapangan sampai akhirnya menembakkan gas air mata. Tragedi itu terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Tragedi tersebut terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Yang menjadi tersangka dalam tragedi Kanjuruhan itu Dirut PT LIB inisial AHL, Ketua Pantel AH, Security Officer SS, Kabag Ops Polres Malang, Kasat Samapta Polres Malang, dan Kibrimob Polda Jatim. Penanganan pihak keamanan pada tragedinya yaitu bentuk tim pencari fakta, gratiskan biaya pengobatan korban, beri santunan ahli waris korban meninggal. Pasal-pasal yang terdapat dalam peristiwa tersebut, pasal 359 atau pasal 360 dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Itu sekian penjelasan dari kami. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, ada yang mau bertanya mengenai tragedi yang terjadi di Kanjuruhan? Ada yang mau bertanya? Ada? Ada? So. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari kelompok 1. Kan katanya teh dari FIFA teh peraturannya teh gak boleh pakai gas air mata. Tapi kenapa di tragedi Kanjuruhan dipakai? Karena kan niatnya teh tadinya mah buat ngamanin. Cuman berarti itu melanggar hukum. Ini sama polisi melanggar hukum. Jauh parah. Itu salah. Gimana? Kelompok lain mungkin ada yang mau membantu menjawab. Jadi menurut peraturan FIFA standar operasi prosedurnya itu untuk pengamanan itu polisi itu tidak boleh menggunakan gas air mata. Ternyata di Kanjuruhan itu polisi menggunakan gas air mata. Nanyanya kenapa ya? Kalau nanya kenapa, ya sebetulnya kita nggak bisa jawab kalau nanya kenapa. Emang nggak tahu ya. Apa maksud tim pengamanan kemarin harus menggunakan gas air mata? Itu juga. Terus Pak, itu melanggar hukum Pak. Terus polisinya kayak kena hukum mendadak nggak boleh. Ya tadi disebutkan siapa saja yang terlibat. Mana tadi teh? Kelompok ini. Yang dijadikan tersangka ya. Bentar, ini belum selesai. Berarti ya, udah ini. Yang terlibat Dirut PT LIB inisial AHL, Ketua Panpel AH, Security Officer SS, Kabag Ops Polres Malang, Kasat Samapta Polres Malang, dan Kibrimob Polda Jatim. Ya, jadi di situ ada beberapa oknum atau pimpinan dari Polres Malang juga yang dianggap bertanggung jawab gitu ya. Karena
polisi yang di lapangan membawa gas air mata itu tentunya atas, kalau nggak persetujuan, perintah dari atasan. Itu. Silakan tadi Alia mau tanya. Jadi kan sebelumnya teh ada berita baru, Pak Jokowi itu datang ke studionya Kanjuruhan. Nah, studio itu teh kan mau diruntuhin. Terus kata Bapak tadi ada standar FIFA. Nah, itu tuh mau diruntuhkannya stadion tuh ada hubungannya nggak sama standar FIFA gitu. Jadi diruntuhin karena nggak sesuai sama standarnya atau gimana gitu. Jadi nanya sebetulnya kan kalau satu stadion itu mau digunakan untuk liga itu harus punya standar-standar tertentu ya. Apakah itu memenuhi standar nasional, AFC atau standar FIFA. Nah, tadi Alia nanya kalau Kanjuruhan itu masuk standar nggak untuk pertandingan Liga 1 ya, Liga 1 ya. Kalau nggak salah mah enggak Pak, soalnya kan harusnya itu teh cuman buat berapa ribu penonton, cuman lebih jadi pas ditembakin gas air mata itu teh kan pada ricu keluar. Nah jadi padat gitu sama mesinnya. Iya pas sedap-sedap. Ya, sedap-sedap ya. Pintu lagi kan tadi buka. Nah, dibuka semuanya ya. Kan harusnya ada penjaganya kan, jadi kan kayak udah kedengeran rame gitu, kenapa nggak dibukain? Lucu banget. Atau kayak sengaja gak sih dibukain? Sengaja? Kalau dibukain kan korbannya nanti makin banyak nih karena ricu teh jadi patung. Ya. Tadi mengenai gas air mata ya. Tadi udah dijawab, Bapak bantu jawab. Mengenai itu ada kemungkinan kalau tidak atas persetujuan berarti atas perintah atasan. Ya sebetulnya kalau dilihat dari standar FIFA memang itu melanggar. Kemudian kalau misalkan jumlah polisi berapa, jumlah supporter berapa, itu seimbang nggak? Seimbang nggak? Ya, polisi paling 1.500. Supporter yang hadir itu diberitakan 42.000. Berarti 1:40. Bayangkan kalau misalkan contoh misalkan kalian satu orang ya. Salah ya? Kalau kalian banyak. Ya. Misalkan ada satu orang melawan 40 orang dengan tangan kosong, bisa nggak? Nggak. Nah, mungkin itu yang diantisipasi oleh anggota kepolisian. Jadi yang diantisipasi itu bukan ketika supporter atau massa sedang diam, ya. Kalau massa sedang diam atau kondusif, ya tidak perlu pakai gas air mata. Tapi kalau massa sudah ricuh, polisi 1:40, ya misalkan siapa namanya? Reva sebagai polwan misalkan ya. Cita-citanya? Oh, bukan. Bapak juga gagal wae jadi polwan. Ya misalkan Reva nanti jadi polwan, kebetulan di bagian Dalmas, tahu Dalmas? Pengendalian masyarakat ya. Ketika itu mengawal unjuk rasa yang jumlah pengunjuk rasanya jangan 40 ya, 1:10 aja. Reva harus
mengamankan 10 orang ya. Nah pas pada waktu itu ternyata si masanya itu ricuh dan akan menyerang Reva. Apa yang akan Reva lakukan sebagai poluan? Kabur. Ya, kalau terdesak nggak bisa kabur, harus gimana? Sementara Reva dibekali gas air mata, mau digunakan atau tidak? Kan paling kalau Dalmas itu dibekalinya senjatanya pentungan sama ya tongkat. Nah itu sama gas air mata. Kalaupun dibekali senjata, paling pelurunya peluru kosong, peluru karet. Nah. Masalahnya kalau tragedi Kanjuruhan pada waktu itu hanya pakai pistol, berapa sih polisi dibekali peluru? Nah. Kalau mati, kalau Reva mati, digulung, gimana? Nah, jadi karena ini tragedi kemanusiaan ya, yang bergerak pun naluri manusia. Ketika seorang polisi menghadap satu orang menghadapi 40 orang yang akan menyerang dirinya, harus diam? Tidak. Ya, tentunya ya ini semua PR buat seluruh seluruh lembaga yang terlibat di dalam sepak bola ya. Baik itu dari PSSI, dari pengamanan, dari supporter, dari klub, semuanya itu tanggung jawab. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Silahkan. Ada? Tidak. Ada tidak? Tidak. Ya, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Kalau mau satu orang penanya lagi. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita kasih aplaus dulu buat kelompok. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Berarti sisanya minggu depan 5 dan 6 ya. Ya, kelompok Resti. Ya, untuk menutup diskusi kita kali ini, silakan kasih salam sejuta dulu. Sejuta. Santun jujur taat. Sejuta. Santun jujur taat. Sejuta. Santun jujur taat. Oke, boleh dadah sambil bilang assalamualaikum. Assalamualaikum Papi. Oh, Papi, mau salam ke Papi boleh? Hai, Assalamualaikum. Ya, silakan bereskan lagi kursinya.